Oke, malam ini kita akan membahas cerita kisah di bulan Ramadan yang kedua. Judulnya adalah Aku Ingat Dirimu Saat Aku Lupa Tuhanku. Buku ini sangat fenomenal pada kisah 1001 malam yang di sini berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam terrangkum di buku ini, kisah-kisahnya. Kisah sebelum Nabi Muhammad, ada ketika kisah sebelum Nabi Isa, dan ketika kisah sebelum Nabi Musa. Kita akan buka pada kisah Nabi Musa dulu. Judul yang ke-11, seandainya dia meminta tolong kepadaku, niscaya kutolong. Korun, tentang Korun, yang kaya menyakiti Musa. Korun itu adalah orang yang kaya. Makanya sering kita sebut sebagai ada harta karun. Karun itu berasal dari korun. Korun suka bermanis-manis muka di hadapan Musa. Musa bermanis-manis muka. Tapi memaki-maki di belakangnya. Haina yusdiru syabahu amrun yajibu ala jami'i an yutayyir. Sayyid khadim mu'adad qadir ala iqaq. Akhtir sayyidaka bi anni zaibun nahibin ukhaji'atu wahdi. Dia maki-maki di belakangnya. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang bahwa Musa berdusta. Al-yawm kadhibuka sayukhalifuka al-katsir. Al-yawm kadhibuka. Mengetahui kelakuan Korun, Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah dia." Bumi pun menelan kaki Korun, ditelan kakinya, sehingga tenggelam semata kaki. Korun pun bisa keluar. Ditelan lagi selutut, Korun pun bisa keluar. Ditelan lagi sampai ke sepinggang. Akhirnya caci maki Korun semakin menjadi sehingga Musa kembali memerintahkan bumi untuk menelannya. Dari yang sepinggang diperintahkan lagi, "Wahai bumi, telanlah dia semakin dalam dan dalam, dalam, dalam." Kaki Korun semakin melesak sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke pusarnya, dada. Kaki Korun semakin semakin tenggelam ke dalam. Dia mencoba meminta tolong kepada Musa karena dia tahu memiliki dosa, telah menjelek-jelekan hamba Allah, telah menjelek-jelekan Nabi Allah. Tapi tidak dikubris, sehingga Korun dan hartanya yang dia simpan selama masa hidupnya amblas ke dalam bumi. Saat Musa berkata, "Wahai bumi, telanlah Korun." Saat itulah Korun beserta hartanya tenggelam ke bumi. Dan pada akhirnya manusia-manusia sampai zaman sekarang terus mencari-cari harta Korun itu. Kita dapat melihat harta Korun yang banyak ada di Mesir, di bawah padang pasir. Itu ada di film The Mummy 2, film The Mummy, terus di film X-Men Apocalypse. Terus banyak film-film yang menceritakan mengenai harta korun tersebut. Padahal harta korun itu adalah asal dari Korun yang durhaka terhadap Nabiullah sehingga dia ditenggelamkan bersama harta-hartanya. Bukan hanya Korun yang ditenggelamkan bersama harta-hartanya, namun penduduk Mesir pada zaman itu, Fir'aun, pemimpin Mesir, sama. Hartanya pun dikuburkan bersama jasad-jasadnya yang dibalsam. Sehingga banyak orang yang menginginkan harta yang berasal dari raja-raja Mesir tersebut. Karena hartanya itu emas yang murni. Harta-hartanya tidak ada yang palsu, asli semua. Asalkan kita tahu dan kita meminta izin kepada penjaga harta tersebut. Meminta izin kepada siapa? Bagaimana? Di sana pasti ada kuncennya. Kuncennya akan tahu. Tour guide akan mengetahui mana titik bahaya menggali harta karun, mana titik yang paling aman. Kebanyakan titiknya bahaya sih. Makanya harta karun itu susah didapatkan karena banyak jebakan-jebakannya. Nah, dilanjut, dia mencoba tolong kepada Musa,
tapi tidak digubris, sehingga Qorun dan seluruh hartanya, simpanannya, amblas ke dalam tanah. Sinking. Setelah itu, Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, keras nian hatimu. Seandainya Qorun meminta tolong kepada aku, niscaya aku tolong. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa." Nah, ini dituliskan di surat Al-A'raf ayat 7, ayat 156, maaf. Al-A'raf surat ke-7 di dalam Al-Quran, dan ayat 156 dikatakan bahwa Musa itu keras kepala ketika dia pun meminta bumi untuk menelan Qorun, sehingga Qorun pun tenggelam dan Allah pun tidak bisa menolongnya karena Qorun meminta pertolongan kepada Musa yang menenggelamkannya atas bantuan dari bumi. Padahal kata Allah, firman-Nya, Qorun akan selamat pada saat itu jika dia bermunajat, meminta pertolongan langsung kepada Allah pemilik bumi tersebut, bukan Musa yang mengendalikan bumi. Sehingga di sini dikatakan ciri orang-orang yang bertakwa, ketika dia kesusahan, ketika dia kelaparan, dia tidak akan meminta pertolongan kepada orang yang menyebabkan dia sengsara, orang yang menyebabkan dia kelaparan, orang yang menyebabkan dia kesusahan, orang yang menyebabkan dia dikutuk, bukan, tetapi langsung meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga Allah pun langsung akan menolongnya tanpa perantara. Kayak tanah ya, dijual tanah 15 hektar tanpa perantara, bukan seperti itu, oke? Oh ya, seperti itulah. Dikaitkan dengan zaman sekarang, banyak orang Indonesia maupun dunia memiliki kekurangan harta dan kelaparan. Kelaparannya atas dasar situasi, kondisi, dan larangan. Larangan dari pemerintah. Namun pemerintah tidak segera memberikan pertolongan, dan akhirnya orang-orang yang kelaparan menyalahkan pemerintah karena telat memberikan bantuan. Bukan seperti itu. Orang miskin yang bertakwa tidak akan menyalahkan pemerintah dan tidak akan meminta pertolongan kepada pemerintah, juga tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Yang dia minta pertolongan hanya kepada Allah. Allah adalah jalan satu-satunya tempat orang-orang, mau itu miskin atau kaya, mau itu susah atau senang, meminta pertolongan. Susah meminta pertolongan untuk mudah, dan ketika senang meminta pertolongan untuk tidak melupakan, untuk tidak lalai terhadap perintah-perintah Allah. Banyak orang yang senang lalai, banyak orang yang susah kafir, lupa, putus asa, bunuh diri, celaka. Itulah yang dapat disampaikan di buku judulnya Aku Ingat Dirimu Saat Aku Luput Tuhanku, dengan judul yang ke-11. Ada banyak judul sebenarnya di sini. Ada 100 lebih. Wah, 200 lebih. Ada 206 judul. Bisa 206 hari kalau dibahas secara hari per hari. Namun kita bahas satu dulu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.